Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan peran PR di perusahaan, yaitu perusahaan Kumon atau PT KAI Indonesia yang berada di Sabang, Kota Jakarta Utara. Berikut adalah video kami. Kami memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Bina Sarana Informatika. Ya, BSI, bukan BINUS. Ya. Kami dari kampus Cabang Pemuda. Kami didapatkan tugas oleh dosen untuk mewawancarai salah satu perusahaan atau UMKM yang berdiri untuk mempertanyai tentang public relation-nya. PR-nya. Pertama saya memperkenalkan, nama saya Muhammad Zulfi Haikal. Dilanjut. Nama saya Keisha Farahiyah. Kakak Keisha, Haikal, Kaisha. Aku Wardah Maulidah. Panggilannya Wardah. Dana. Oke, gantian saya ya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Harini, tapi kalau ini di Kumon Koja Baru ya namanya. Mereka mengenal saya dengan Miss Rini. Jadi saya pembimbing Kumon di Kumon Koja Baru, daerah Koja. Oke. Terus Kita mulai saja sesi pertanyaannya. iya boleh langsung ya. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai profil perusahaan. Jadi bagaimana sejarah Kumon Koja ini berdiri, mulai dari tahun berapa dan masa berjayanya? Saya buka Kumon Koja ini mulai 1 Oktober 2010. Jadi sudah 14 tahun berkarya di Kumon. Nah, berpindah-pindah tempat ya. Dulu pertama kali itu di Jalan Keramat Jaya. Terus di Ruko dulu di Blok A1, nah ini sekarang terakhir di B3. Dulu waktu awal itu pelajarannya hanya matematika saja itu ya. Kemudian di tahun berapa ya, 2012 sepertinya saya, jadi hampir 1 tahun lebih lah ya, karena Oktober, terus itu 2012 mungkin di awal-awal itu saya baru boleh buka bahasa Inggris, karena kalau dulu peraturan di Kumon itu jadi menjalankan pertama itu harus mencapai murid berapa, seperti itu baru bisa lanjut ke bahasa Inggris. Nah, jadi saya sekitar tahun 2012 lah ya, seingat saya di awal Februari yang salah baru buka bahasa Inggris. Nah, kemudian di tahun 2023 yang lalu, tepatnya di bulan apa ya itu ya, Maret apa Juni ya, itu dari Kumon Pusat membuka lagi subjek bahasa Indonesia, karena dirasa rata-rata juga pelajaran bahasa Indonesia itu agak susah ya. Coba dulu di rapot berapa bahasa Indonesianya, susah kan, dapat 10 gitu ya. Matematika banyak anak-anak dapat nilai 9, 10, tapi kalau bahasa Indonesia 9, 10 itu kayaknya susah. Dan menurut survei ya, itu rata-rata NEM di bahasa Indonesia itu banyak banget yang jelek. Jadi ya mungkin kesempatan ini ya, cuman memang kalau di daerah Koja saya baru ada dua siswa bahasa Indonesia, karena saya juga baru. Itu barunya baru di sini. Enggak. Jadi waktu itu dari kantor pusat ada baru buka itu ya, ada contoh kelas. Jadi ada beberapa kelas yang ditunjuk nih untuk buka.
Indonesia. Nah, yang berhasil itu di daerah Pantai Indah Kapuk, karena di sana kan internasional school, anak-anaknya mungkin bahasa Indonesia kurang paham, jadi di sana pertama kali dibuka banyak muridnya di sana. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih nilai utama dan budaya kerja di Kumon Koja ini? Gimana? Nilai utama dan budaya kerja di Kumon Koja ini. Nilai budaya. Iya, nilai utama dan budaya. Ya, karena apa ya? Ini kan seperti kursus ya. Ya, apa ya? Intinya kalau dari kami ya, saya pembimbing, kemudian kakak-kakak asisten, itu tentunya ya ingin agar anak-anak yang belajar di sini ya tentunya pandai matematika ya, pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Indonesia, yang itu akan menunjang pelajaran di sekolah. Itu intinya itu. Cuman kalau di Kumon itu selain anak-anak pandai bidang itu tadi ya, nah itu yang lebih utama lagi attitude. Jadi di Kumon itu diajarkan tanggung jawab, disiplin ya, attitude itu benar-benar itu. Jadi bisa dilihat anak-anak tertib, mengerjakan apa tertib, terus ya apa mandiri, jadi seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, layanan apa saja yang jadi fokus utama di Kumon Koja ini? Itu Layanannya itu tadi sesuai dari kantor pusat. Kita ada 3 subjek ya. Jadi yang pertama matematika, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 3 itu. Kalau untuk sistem belajar untuk membantu siswanya ini gimana ya, Miss? Kita kebetulan dari kantor pusat Kumon itu diberikan waktu buka kelas itu, jadi anak-anak siswa yang belajar itu di hari Selasa dan Jumat ya. Kami buka dari jam 10 sampai jam 6 sore. Kemudian setiap harinya mereka juga diberikan worksheet atau lembar kerja yang harus dikerjakan di rumah. PR gitu ya? Ya, PR. Cuma kalau PR kayaknya berat. Jadi tugas di rumah. Latihan membantu belajar gitu ya? Karena ya itulah keistimewaan Kumon. Jadi setiap hari anak itu meluangkan waktu setengah jam ya untuk mengerjakan soal-soal. Untuk selanjutnya kan divisi PR. Apakah Kumon di Koja ini punya divisi PR-nya? Gini, jadi kita dari kantor pusat itu biasanya ada yang namanya coba gratis ya. Jadi coba gratis itu tujuannya untuk mencari siswa baru ya. Sebenarnya itu sambil mengenalkan brand Kumon, karena banyak orang nggak tahu gitu loh Kumon itu apa sih, seperti itu. Jadi kita biasanya ada momen coba gratis setahun itu biasanya 3 kali ya, di bulan Februari, Maret, kemudian biasanya di Juli atau Agustus ya tergantung, terus bulan November, Oktober atau November ya, itu berkisar seperti itu 3 kali. Nah itu coba biasanya 1 bulan terbagi dari 2 periode ya. Periode pertama itu minggu pertama kedua, periode kedua minggu ketiga keempat. Itu benar-benar full coba seperti belajar anak-anak ini tapi gratis. Nah itu kita juga di samping itu, jadi biasanya kita itu ada PO, parent orientation sama orang tua. Jadi saat mereka datang ya, begitu ada, biasanya kita pakai brosur ya, boleh sebar brosur, boleh IG, boleh pokoknya media promosi lah ya semuanya.
Nah, dari situ nanti misalnya ada yang berminat datang kan ke kelas. Nah, pada saat datang ke kelas ini, ya ini kita kasih tahu bahwa humor itu seperti ini, bla bla bla. Itu karena banyak orang nggak tahu. Nggak tahu programnya mungkin. Iya, betul. Untuk selanjutnya, visi dan misi dari PR Kumon Koja ini apa aja? Apa ya visi misinya? Ya kalau saya apa ya? Mencari atau apa ya? Menambah murid semakin banyak ya yang bisa merasakan manfaat belajar di guru, karena itu akan membantu sekali pelajaran di sekolah. Jadi banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Itu kemudian yaitu visi misi ya. Apa ya, misi sama aja ya, misi apa visi. Intinya jadi kalau misalnya nih ada siswa atau orang tua yang setelah belajar paling tidak itu biasanya 1 tahun ya, setelah mereka mendapatkan rapot sekolah, kemudian datang ke kelas, kemudian bilang, Miss, saya terima kasih banget ya, untung saya ketemu dengan Kumon, pelajaran anak saya naik rapotnya di bawah itu. Terus nanti ya pokoknya gitu. Jadi kadang itu apa ya, orang yang datang seperti itu kita itu jadi kayak sedih, senang ya, bangga ya. Itu yang paling membuat ini saya sama kakak-kakak asisten itu merasa merasa inilah apa, berharga karena yaitu hasil jerih payah anak ya belajar. Sukses ya, Mas. Ya, jadi seperti itu. Apa itu visi misinya yang seperti itu, supaya anak-anak yang belajar di sini itu benar-benar mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Yaitu tadi pelajaran di sekolah bagus. Nilainya berkembang juga. Kalau untuk peran PR di organisasinya itu apa, Mas? Kayak ada beberapa organisasi, struktur organisasi. Kalau kami ya paling cuma saya aja kan pembimbing, terus nanti di bawahnya admin ya, admin di bawah itu ada Pak Tato. Pak Tato itu mengelola administrasi kayak pembayaran, terus absensi dan sebagainya. Kemudian untuk kakak asisten ini ada yang apa ya, yang tetap sama non tetap ya. Nah yang tetap ini dia mengelola seluruh siswa. Jadi contoh misalnya saya punya siswa matematika 150, bahasa Inggris itu 50. Nah 50 saya contoh yang di matematika 50 ini nanti akan saya bagi misalnya 3 gitu. Jadi satu asisten bertanggung jawab terhadap 50. Nah belajar gini kan tidak hanya belajar, harus mempersiapkan kira-kira di hari kelas itu apa yang akan mereka kerjakan ya. Kemudian di sana nanti ini kita juga membayangkan kan anak ini kira-kira bisa kan mempelajari ini, apalagi kalau materi baru. Nah itu kita tidak pernah memberikan di PR, jadi materi baru harus di kelas. Jadi ya organisasinya cuma itu aja. Nah, jadi pembimbing, kemudian membawai apa ya, admin, bagian admin, terus kemudian saya punya istilahnya wakil saya ya, wakil saya jadi itu kepala asisten. Asisten ini nanti yang akan mengkoordinir asisten-asisten membawai. Jadi kalau misalnya apa briefing atau apa misalnya kan tidak semua, banyak masalah lah. Ada anak yang tidak mengerjakan PR, kadang yang mogok ya dan sebagainya. Nah itu misalnya mereka nanti kalau misalnya sudah lupa baru lari ke saya. Nah, seperti itu. Kalau untuk Citra Kumon sendiri, peran PR-nya itu tuh ngapain aja nih biar
citra Kumon ini di Kumon Koja ini apa jadi kayak naik kayak gitu selama Itu tadi dari promosi ya. jadi Jadi biasanya kalau mau menjelang apa namanya kebangsaan saya bikin apa ya PIC. Jadi siapa yang jadi PIC-nya terus nanti berapa orang, tidak semuanya bisa ikut berapa orang, terus kemudian biasanya sih ada yang kalau kemarin saya belum pakai ya, nanti next saya baru dapat anak IT, jadi next mulai Januari ini, jadi saya nanti di enggak, kemarin saya enggak terus terang, jadi cuma di IC ini nanti dia membawa asisten, misalnya hari Senin kita mau sebar di sekolah mana yang dia menentukan. Seperti itu. Kalau mau menjelang coba itu aja. Kalau untuk strategi bisnisnya itu peran PR-nya tuh terlibat nggak Mas? Apakah di Kumon Koja ini peran PR-nya itu terlibat dalam strategi bisnis untuk mengembangkan? Itu apa aja? Ya paling karena saya tadi dibilang apa ya, medsosnya belum jalan ya, cuman WA aja. Biasanya asisten ini kita punya grup ya, saya sama asisten. Nanti biasanya kalau ada berita apa gitu, mereka yang langsung nyebarin ke orang tua. Masing-masing asisten ini dia punya grup orang tua WA. Jadi contoh kayak misalnya mau ada coba gratis, atau pernah juga ada apa ya, gratis uang pendaftaran. Jadi maksudnya kalau promosi itu lebih dari kantor pusat ya, kita menjalankan gitu kan. Nah itu biasanya nanti langsung untuk tangan kanan saya, asisten saya itu tadi, nanti dia koordinir terus ke orang tua. Biasanya kan ada orang tua misalnya di sekolah yang paling kaya, nah nanti misalnya ini mau ada coba gratis, ayo cari siapa yang mau ikut gitu, nanti pokoknya ada yang masuk nanti dapat hadiah, nah seperti itu. Selain menjalankan tugas PR Ibu, tugas utama PR di Kumon Koja ini apa? Ya itu tadi ini disebutin. Lanjut media. Di sini saya mau menanyakan media apa yang digunakan untuk komunikasi internal? Internal maksudnya sama. Kita briefing nanti kayak gini, jadi biasanya sebelum kelas ya saya datang. Biasanya kan saya kalau ada apa ya perlu besok datang ya 9:30 semua itu, atau jam 10 harus datang, dan nanti briefing karena ada masalah ujian misalnya apa kayak gitu. Kalau enggak setelah bulan apa ya, selesai kelas, nah nanti biasanya kita briefing terus ada masalah apa seperti itu. Media apa yang sering dipakai Ibu untuk publik? Kayak Ya itu WA. Berarti di sini baru WhatsApp aja ya? Iya. Kalau untuk IG Sebenarnya IG ada tapi nggak jalan nggak ya. jalan. IG jalan, terus WA bisnis ya sebenarnya. Terus apa lagi ya, TikTok. Terus kalau yang dari kantor pusat itu biasanya kan via TV itu ya. Cuman kan itu kita nonton ya. Itu terus browse. Oh berarti kalau di website-nya itu belum ada ya? Kayak Website di Google Koja. itu iya untuk Kumon Koja ada juga. Coba diklik, maksudnya kalau websitenya enggak ya, mungkin map ya, Google Map itu bisa diklik itu Kumon Koja, Iya, muncul kan tadi juga. muncul. Cuman itu pun saya lihat, aduh foto-fotonya masih yang lama. Jadi makanya memang saya belum ready ya, belum upgrade, nanti lah setelahnya Ya ada IT-nya juga IT ya. ya. Gitu. Terima
Perkenalkan Ibu, nama saya Keisha Zaira Alfiria. Keisha. Ya, Oke. Kaisa. Kaisa apa Keisha? Kaisa, Bu. Oh, Kaisa. Ini Keisha, Kaisa. Oh, ya ampun, saya juga ada murid nih namanya Keisha, yang mana ya? Oh, ini Keisha ya. Ini kakak Yasmin Putri Sesebuah. Yasmin. Iya, oke. Ya udah dilanjut aja pertanyaannya. Apa perbedaan PR pemasaran dan iklan di Kumon? Cara pemasaran sama iklan di Kumon. Mungkin kayak pemasaran itu seperti apa dan iklannya itu seperti apa. Seperti yang saya bilang tadi, jadi cuma brosur kan, brosur dari kantor pusat. Kemudian kalau dari kita ya apa ya, biasanya banyak dari mulut ke mulut ya, karena kita sudah berapa 14 tahun ya, dan ya alhamdulillah tuh banyak murid-murid kita yang pertama itu sukses di luar sana ya. Ada yang di kedokteran UI, jadi kita bikin bangga. ITB, terus kemarin tuh ada anak yang baru keterima terus mereka bersahabatan bertiga, terus foto mereka dikirim terus malah datang ke sini, tapi pas datang ini saya nggak ada, jadi bukan di hari kelas. Jadi kita setiap hari, jadi dari hari Senin sampai Jumat buka ya, cuman saya datang pas di hari kelas saja, dari hari Selasa sama Jumat ya, kayak saya ketemu Salsa itu cuma di hari Selasa Jumat karena dia kan part timer. Tapi kalau yang lainnya ini jadi dari Senin sampai Jumat tuh mereka masuk. Gitu. Berarti ini anak SMA pun tetap les di sini ya? Mas? Bisa ada yang les. Ada. Cuman ini yang ini SMA 52 yang pakai masker. SMA 52 masih belajar. Oh ternyata SMA juga les di sini Mas. Sampai selesai. Sampai selesai. Nah, jadi tadi nggak ada yang nanyakan. Jadi di sini itu belajarnya itu dari level, kalau matematika dari level 6A sampai level U. 6A, 5A, 4A, 3A, 2A. Kalau bahasa Inggris dari 7A. Berarti per level setiap harinya naik, setiap berapa bulan sekali naik ya? Nggak mesti, tergantung dari kemampuan anak. Jadi setiap anak nggak sama. Semakin dia rajin, semakin dia tekun belajarnya, tertib, mengerjakan PR terus ya, akan cepat. Ibu, saya izin bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada isu yang mempengaruhi Kumon? Isu apa ya? Seperti kayak Oh ada aja contoh. Akhir-akhir ini dengar nggak yang anak siapa sih namanya yang cowok membunuh ayah, ibu Dan nenek. siapa namanya? Nenek. Iya, neneknya. Nah, ya itulah. Tapi saya nggak tahu ya, karena saya terus terang saya nggak buka medsos, nggak ngikutin gitu. Cuman anak saya bilang, jadi kebetulan dia itu memang anak pintar banget ya. Umur 14 tahun udah SMA kan, jadi dia hasil berapa kali gitu. Nah, ternyata jadi kalau tidur tuh harus jam berapa gitu kan, PR harus dikerjakan semua. Ternyata apa? Ikut Kumon. Jadi Kumon dibully. Seperti ini gara-gara ya saya dari medsos, padahal kan sebenarnya
ya itu kebetulan aja dia lesnya les kumon. Dan itu juga karena cara didiknya kan ya, Nah, Miss, ya. betul. Jadi kayak branding Kumon jadinya Iya, agak jadi turun gitu. orang yang nggak seneng kumon udah ngebully, wah ya itu memang kumon itu banyak PR-nya, ini nyengsarain siswa dan gitulah. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana respon publik dan langkah Kumon? Hah? Dari isu tersebut. Oh, dari isu tersebut ya, kalau saya apa ya, yang menanggapi itu kalau misalnya nggak ada yang bertanya, ya saya no problem gitu. Tapi kalau misalnya bertanya ya pasti kita jawab. Kan tidak semua seperti itu, ya kan? Dan apa ya, maksudnya pendidikan di rumah masing-masing orang tidak sama. Ya kan, pasti masing-masing keluarga itu punya cara mendidik anak masing-masing. Saya gitu. Nah, terus kalau di sini ya mungkin sudah, ya itu tadi seperti saya bilang, dari mulut ke mulut ya. Kebanyakan di sini nih banyak sekali loh yang misalnya kakaknya dulu kumon, nanti adiknya, Iya. nanti keponakannya, saudaranya, sepupu Turun temuan gitu ya, Mas. Iya, banyak jadi karena sudah, maksudnya sudah apa ya, tahu maksudnya kumon ini yang ada, ya adiknya dibawa ke sini gitu. Banyak ini yang 3 bersaudara nih, kayak ini bersaudara nih, beradik, dan dia ikut double subject, jadi matematika ikut, bahasa Inggris ikut gitu. Seru banget ya di sini. Banyak banget. Karena kecil seru. Iya, seru banget. Raffi sudah mulai? Sudah? Waktu sudah ditulis? Sudah. Oh ya, oke. Miss, karena pertanyaannya sudah selesai, jadi kita sudah wawancara. Terima kasih Gitu. banyak. Terima kasih, Miss. Iya, terima kasih. Ini bawa roti-roti ya. Gak apa-apa, biar makan rame-rame, makan kakaknya. Ya, saya juga terima kasih ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang, ada salah kata ya. Ini karena mendadak. Ya mudah-mudahan nanti apa ya, dari hasil wawancara ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan nilainya bagus. Amin. Sekian dari video kelompok 6 mengenai peran PR di PT KAI Indonesia atau Kumon Indonesia. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.